Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan, dilanjut dengan acara yang ketiga yakni acara inti, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan dan Karir, Bapak Caraka Putra Bakti SPD MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Tria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kolega saya, berapa puluh tahun nih kita. Katanya mau ulang tahun 8 atau 10 tahun katanya. Ya, Gus Alam yang selalu sering saya repotin atas waktunya. Biasanya pagi, siang, ini kali-kali malam lah ya. Kasih Gus. Kemudian tentu segala kolega saya dari PKM Center, Koordinator Wirausaha Bu Retno Sari, dan sohib seperjuangan saya yang der-dedor Pak Suryana, dan tentu para pimpinan yang insya Allah akan bergabung, Pak Gatot, Pak Fadri ini baru perjalanan pulang Pak, ini barusan tadi pamitan, kemungkinan ini belum sampai rumah feeling saya ini. Jadi pasti jalan beliau tadi habis meeting soalnya. Pak Danang juga, dan mohon izin Gus kalau tidak bisa hadir semuanya, dan tentu adik-adik PKM Wisata, dan tentu adik-adik yang telah berjuang untuk menyusun draft proposalnya dan ide-idenya. Dan ini adalah agenda tahunan rutin yang akan kita lakukan di iklim wirausaha, dan ini kita selalu diingatkan Gus Alam untuk konsisten ngirim. Itu konsisten ngirim, dan kita juga selalu konsisten mengadakan pameran wirausaha, dan adik-adik ini sudah muncul nih undangan ke Untidar. Nah, nanti yang adik-adik submit nanti akan kita pilih, kita kirim tadi. Jadi meskipun tanggal 8 submit ke tempatnya di pusat, nanti akan kita kirim yang proposal yang bagus-bagus, kita sudah kasih hadiah tampil untuk bisa kita kompetisikan. Jadi yang kita kirim atas nama Bimawa UAD adalah adik-adik yang ini. Wah, jadi kita akan memberikan supporting begitu, dan nanti kita undang untuk tampil juga di UAD Fair. Sembari menunggu hilal kalau lolos nanti. Nah, maka teman-teman akan kita juga memberikan banyak ruang dan gitu, dan alhamdulillah juga sebagai informasi beberapa adik-adik yang angkatan 22, kita udah dapat juga bantuan Gus dari BPD Syariah, bantuan usaha mikro mahasiswa nanti. Tapi nanti mungkin untuk kakak tingkatnya yang angkatan 22 untuk bisa skripsi jalur wirausaha. Jadi kita juga mau launching malam ini juga kayaknya nih. Jadi kita nge-launching malam ini juga, adik-adik itu usahanya itu di riset Gus ini jadinya. Jadikan skripsinya jurnal, Sinta 4 minimal. Jadi kita mendorong wirausaha itu bukan omon-omon, wus malah omon-omon. Jadi usaha mantu idaman itu adalah wirausaha. Sat-sat begitu ya. Jadi lulus cepet duitnya banyak. Wah, itu mantu idaman ya. Jadi jangan sampai jomblo. Nah, ini jadi tak pikirin biru jodoh sekalian di situ ya. Jadi adik-adik, harapan kami iklim wirausaha itu memang dibangun dengan multisektor. Jadi ya PK2MW, kita juga ada pembinaan di UAD, dan skema-skema yang lain. Memang wirausaha itu bukan sekedar di mata kuliah, tapi menjadi euforia dan jangka panjang. Nah, ini kita mensupport program-program di kementerian juga, wirausaha kan juga ada risetnya, kita juga mensupport berapa alumni kita yang wirausaha. Artinya kita mendorong dan banyak melibatkan alumni ke sini ya, alumni mantan-mantan P2MB tahun lalu menjadi mentor-mentor juga. Jadi kita tuh saling menguatkan lintas sektor sehingga semua pihak bisa saling memiliki bahwa wirausaha menjadi salah satu pilihan masa depan karir alumni. Tidak semuanya harus menjadi di birokrasi ya, tapi semuanya didorong juga di wirausaha. Konon itu ya, negara maju itu minimal punya 2% ya Gus ya. 2% yang wirausaha. Nah, harapannya ini kita kayak baru 0, ya, kayaknya 0,81%. Nah, ini program-program seperti ini kita saling gayung bersambut dari kementerian dan UAD untuk bisa meningkatkan jumlah para wirausahawan yang akan berkembang dari terutama di UAD ini. Tentu kita terus melihat program-program universitas, kementerian yang saling support menjadi kampus yang berdampak. Nah, gitu. Sehingga itu awalan saya. Terima kasih Gus atas waktunya. Mohon bisa dimotivasi. Wah, apa saja yang mungkin perlu disiapkan. Adik-adik ini sudah punya draft.
Mungkin nanti saya kirim juga link proposal mungkin kalau mau dilihat beberapa sehingga adik-adik punya clue-clue nih poin-poin apa yang perlu eh, di highlight begitu sehingga memang proposalnya bisa bagus dan adik-adik juga bisa menjadi bangga dan tahun ini masih ada rekognisi 6 SKS minimal. Nanti kita dorong rekognisinya juga adik-adik kita support untuk bisa diambil untuk percepatan studi mahasiswa. Terima kasih banyak. Saya selalu semuanya adik-adik meskipun ini lagi UTS ya ujian tengah semester Gus di UAD. Jadi ini anak-anak terpilih ya UTS yang nggak proposal yang mencintaimu mantep pokoknya. Jadi emang anak wirausaha itu mantu idaman all in pokoknya. Terima kasih semuanya. Saya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Caraka Putra Bakti SPD MPD atas paparannya. Memasuki acara selanjutnya yakni acara inti. Hadirin yang kami hormati, kini tiba pada sesi inti, yaitu pemaparan materi dan review dari narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Alaumul Huda SIPM HUM, seseorang praktisi sekaligus akademisi yang telah banyak berkontribusi dalam membangun program mahasiswa wirausaha. Baik, kepada Bapak Alaumul Huda kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tri. Nah, panggilannya Mbak Tri Amanda ya. Itu apa namanya pembawa acara atau MC masa depan dari UAD ini. Nanti harus banyak belajar ya Mbak Tri ya terkait dengan apa namanya mumpung masih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman amabat yang kami hormati Bapak. Sudah doktor belum ini? Sudah bisa layak dipanggil doktor belum ya? Bapak Doktor Caraka Putra Bakti ya? Bapak Doktor Caraka Putra Bakti, Kepala Bidang Kewirausahaan. Materi suara saya masuk ya? Masuk, oke. Pak Suryana Hendrawan, Bu Retno, dosen pembimbing dan sekaligus aktivis di bidang kemahasiswaan UAD. Ini lagi musimnya akreditasi ya. Lagi musimnya akreditasi, malam-malam kampus masih nyala ini lampu. Nah, gitu ya. Wah, sudah banyak ini ceritanya. Mas lagi akreditasi, wah akreditasi itu. Sukses, semoga unggul ya. Unggul dan jadi terdepan lah untuk UAD dan mencetak dahlan-dahlan muda. Yang kami hormati teman-teman sekalian dan kami banggakan teman-teman malam-malam ngumpul nge-zoom ya, meski dengan agak santai dan lain sebagainya. Yakinlah teman-teman menjadi orang pilihan nih, karena sudah melalui proses seleksi ya. Jadi kalau Pak Caraka tadi bicara tentang kolega, Pak Suryana saya itu udah nggak pakai undangan-undangan lagi, saking koleganya dengan Pak Caraka. Terus tanggal sekian nggak tahu jamnya kapan, tiba-tiba mau pulang 18.30, Masya Allah. Jadi mohon maaf ini teman-teman ya, Bapak Ibu, saya telat ini karena tadi nerima linknya itu udah di atas motor. Waduh, mau lembur ya, udah tanggung jalan saja. Nyampe sholat, makan dulu, alhamdulillah bisa bergabung. Nah teman-teman, agak mudah sebenarnya kalau misal teman-teman yang gabung di sini itu sudah melalui proses seleksi. Dan konon katanya tanggal 22 apa 21 Pak Caraka di Untidar itu. Untidar Juni kok. Oh Juni ya? 11 sama 12 Juni. Oh Juni. Juni. Kalau saya 21 nanti ada acara apa nggak tahu tuh diundang di Untidar. Oh, ya nanti ketemu lah Gus ya. Oke, siap. Yang intinya mungkin akan diundur ya. Ya ini bocoran saja ini. Karena konon nanti KMI Expo-nya bakal di sana. Gitu ya. Jadi nanti kita ya nunggu kabarnya saja lah. Semoga masih jalan. Dan kalau enggak ya kalau memang enggak ya ya kita kita tunggu kabar selanjutnya lah. Oke, baik. Di sini izinkan kami akan menyampaikan beberapa aspek terkait dengan pelaksanaan P2MW. Nah, infonya teman-teman
adalah bagian dari dua perkategori yang telah diseleksi oleh timnya Pak Caraka. Yang artinya ada beberapa aspek penekanan saja nih yang harus kami sampaikan ke teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi nggak seperti yang pada umumnya jelasin sejak awal tujuan dan lain sebagainya. Saya kira itu lewat. Tapi aspek ini sangat penting, Bapak Ibu ya. Izin share screen dulu. Nah, kami pengen memulai. Nah, Mbak Tri terlihat ya? Sudah terlihat ya? Oke. Terlihat, Bapak. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya pengen memulai presentasi pada malam hari ini dengan menekankan pada aspek administrasi. Nah, aspek administrasi itu simple, tapi vital. Kenapa? Gagal saja satu, maka teman-teman sekalian, sepinter apapun, sebagus apapun menyusun proposal, maka selesai. Itu ya, tidak akan mendapatkan pendanaan. Maka ini penting, saya ungkapkan di awal. Oke, yang pertama, kita harus cek dulu nih persyaratannya. Moga-moga teman-teman menjadi bagian dari yang telah lolos kelima persyaratan sebagai mahasiswa yang maju pada pelaksanaan P2MW. Tentu teman-teman harus aktif ya dan terdaftar di PD Dikti. Cek PD Diktinya apakah sudah dilaporkan belum sama Pak Caraka dan tim di PD Dikti. Karena kita ngajunya di sana. Lalu yang kedua, mahasiswa itu yang mau terdaftar nih harus tergabung dalam kelompok minimal 3, maksimal adalah 5, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah tergabung, itu sangat bagus sekali, ada ketua dan ada anggota. Selanjutnya, setiap mahasiswa hanya terdaftar dalam satu kelompok usaha, ya, dan tidak sedang mengajukan pendanaan lain. Saya yakin kalau Pak Caraka itu aktifnya UAD itu luar biasa, tidak teragukan lah, ya. Mulai dari PPK Ormawa, PKM, P2MW, itu dorongan untuk mengikuti ke mahasiswa sangat tinggi. Tapi mohon maaf, teman-teman yang punya energi lebih untuk mengikuti 3 program sekaligus, itu tidak dapat dipenuhi. Karena harus satu program, satu mahasiswa. Artinya, kalau teman-teman sudah tergabung di PPK Ormawa atau PKM, ya sudah fokus di 2 program itu saja. Nggak bisa mengikuti P2MW. Oke ya. Lalu setiap mahasiswa dan usaha yang diusulkan hanya boleh diikuti mengikuti P2MW maksimal 2 tahun. Teman-teman nggak boleh tuh berturut-turut selama 3 kali mengikuti P2MW, dibagi ke yang lainnya. Jadi kalau yang tahun lalu sudah mendapatkan pendanaan, boleh mengikuti tahun 2025. Tapi kalau 2023, 2024 sudah mendapat pendanaan, ya stop dulu, diberikan ke adik-adiknya, gitu ya, atau koleganya. Lalu yang terakhir, teman-teman harus memilih tahapan usaha. Kalau masih baru, kita sebut namanya tahapan awal. Nah, kalau sudah ada tractionnya, sudah ada apa namanya jual belinya dan lain sebagainya, itu kita sebut sebagai tahapan bertumbuh. Tentukan tuh, ya, teman-teman harus tentukan. Dan teman-teman harus memilih kategori usaha. Apakah makanan minuman, budidaya, industri kreatif, dan lain sebagainya sampai dengan bisnis digital. Tentu nggak perlu ya kita jelaskan satu-satu karena nanti teman-teman sudah kita anggap mengerti apa itu kategori ini, gitu ya. Nanti mungkin pada saat diskusi bisa ditanyakan kalau memang masih diragukan kategori apa. Oke. Selain ada persyaratan sebagai mahasiswa, teman-teman juga harus nih melihat ketentuan persyaratan produk dari teman-teman yang diajukan. Kita sangat mengutamakan sekali sesuai dengan arahan pimpinan karena sekarang nomenklaturnya riset ya, saintek gitu ya. Jadi pengen sekali teman-teman usaha yang diajukan ini adalah usaha yang merupakan hasil riset dari perguruan tinggi asal mahasiswa. Jadi kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Dr. Caraka itu benar, wah maka sangat baik sekali, potensi lolosnya akan tinggi, gitu ya. Silakan nanti ada form lampiran apa namanya bukti bisa diajukan ya. Nanti di belakang
pada bagian sistem nanti akan saya sampaikan. Lalu yang kedua, produk yang diusulkan merupakan produk mahasiswa, idenya teman-teman sekalian. Bukan reseller, waralaba, titip jual, dan lain sebagainya. Apalagi nanti teman-teman usahanya ini milik apa namanya, bapak dosen, ibu dosen itu nggak boleh ya. Jadi benar-benar harus dari ide mahasiswa. Ini tantangan karena memang untuk menjadi menantu idaman itu ya harus kreatif, harus inovatif gitu ya, harus tahan banting dan bermental baja. Lalu selanjutnya ini tidak usaha yang teman-teman ajukan tidak sedang mendapatkan pendanaan sejenis dari APBN. Oke, nih teman-teman aspek penting yang harus teman-teman perhatikan ya. Dalam penilaian P2MW ada 3 hal nih ya. Yang pertama adalah penilaian administrasi, yang kedua adalah penilaian substansi, dan yang ketiga adalah justifikasi RAB. Nah, teman-teman, tahapan pertama itu harus dilalui, yaitu penilaian administrasi. Apa saja nanti di belakang, gitu ya. Penilaian substansi juga nanti akan disampaikan, dan yang ketiga terkait dengan justifikasi RAB. Jadi teman-teman harus detail benar, mengerti benar bagaimana teman-teman harus menyampaikan RAB yang baik dan benar. Nah, di sini nanti kita akan bahas bareng-bareng dan diskusi bersama-sama. Oke, kita mulai dari penilaian administrasi dulu ya teman-teman ya. Penilaian administrasi itu simple, cuman 2 lembar nih. Ya, Pak Caraka ya. Yang pertama adalah lembar pengasahan dari perguruan tinggi. Lalu yang kedua, kalau misal teman-teman masuknya bisnis non-digital, makanan, minuman, sampai manufaktur dan teknologi terapan, itu teman-teman harus buat BMC. BMC-nya gimana Mas? Harus bagus, standar KAFA, buat saja. Nggak ada penilaian BMC, santai saja. Pokoknya teman-teman harus mengerti tuh bikin BMC seperti apa, karena berbagai latar belakang tentu bukan hanya dari prodi kewirausahaan atau yang mendapatkan mata kuliah wirausaha. Maka sebelum memasuki P2MW, kita dorong teman-teman untuk mengerti dahulu dasar apa teoritis terkait dengan pelaksanaan kewirausahaan. Kita dorong untuk bikin BMC. Lalu kalau misalnya teman-teman masuk ke bisnis digital, maka 2 nih apa lembar administrasi dan pitch deck dari usaha teman-teman. Bikin pitch deck gimana? Banyak tutorialnya di Google gitu ya. Usaha teman-teman dimasukkan di sana. Nah, atau nanti dari apa namanya kriteria penilaian pada bisnis digital itu bisa juga dijadikan pitch deck teman-teman sekalian. Ini ya, jadi 2 ini jangan sampai kelewat. Kalau misal salah satu saja nggak ada, habis sudah. Kita percuma nih malam-malam dari 19.30 ngumpul. Sederhana ini habis sudah. Karena teman-teman nggak bakal dilanjutkan, kita lanjutkan untuk penilaian substansinya. Maka peran Pak Carakat dan tim ini penting untuk memastikan Pak Gatot tanda tangan ya, dan tim pengusulnya tanda tangan. Karena wakil rektor bidang kemahasiswaan yang harus menandatangani apa namanya lembar pengesahan. Oke, dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan substansi nanti yang akan kita bahas pada PPT atau paparan selain ini gitu ya, saya mau menyampaikan dulu nih. Nah, teman-teman nih sedang berkompetisi untuk mendapatkan pendanaan dari apa namanya dari P2MW yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah, kalau teman-teman sudah menentukan bahwa nanti tahapan usahanya tahap awal, maka teman-teman berpotensi nanti akan mendapatkan pendanaan sebesar 15 juta. Kalau misalnya bertumbuh, maksimal pendanaan teman-teman sebanyak 20 juta rupiah. Gitu ya. Dan di tahun 2025 ini nanti dosen pendamping, Pak Caraka, dan tim dan lain sebagainya terpaksa mundur dulu teratur, tidak mendapatkan pendanaan manajemen. Jadi banyak sodakoh ilmunya nanti yang diberikan oleh mahasiswa. Itu ya, ini efisiensi gitu ya. Oke, selanjutnya itu nggak usah disampaikan juga seharusnya udah paham semua gitu ya. Oke, terima kasih. Nextnya nih gimana nih?
Nah, sorry. Masih kelihatan ya, Mbak ya? Oke. Nah, teman-teman, saya mau bahas terkait dengan RAB terlebih dahulu ya. Nanti sebelum ke substansi teman-teman sekalian. Soalnya ini penting. Kadang-kadang Pak Caraka dan Pak Surya, jadi teman-teman sekalian itu lalai dalam melakukan penyusunan RAB. Sehingga yang harusnya berpotensi mendapatkan pendanaan sebesar 15 juta, 20 juta, akhirnya cuman dapat setengahnya atau bahkan kurang. Karena apa? Karena tidak mendapatkan tidak memperhatikan hal-hal yang yang krusial dalam penilaian atau justifikasi RAB. Ini penting teman-teman sekalian karena memang nanti jangan sampai kita sudah capek-capek nih menyusun proposal sebaik mungkin, tiba-tiba kualitas RAB yang tidak bagus itu menghalangi potensi teman-teman untuk mengembangkan usahanya terhambat, gitu ya. Jadi tolong perhatikan mumpung belum terlanjur disubmit. Dan ini tentu peran dosen pendamping sangat penting untuk menjadi second opinion atau menjadi korektor ya untuk teman-teman sekalian yang mau diajukan usahanya. Nah, yang pertama, teman-teman harus dapat mengalokasikan kegiatan utama dalam usaha teman-teman itu dalam pengembangan produk dan riset itu maksimal 50%. Jadi kalau teman-teman nanti 15 juta, maka 50% dari 15 juta tahap awal itu harus dialokasikan di sini. Selebihnya bisa diproduksi, legalitas, atau penunjang usaha. Jadi kuncinya adalah nanti di prosentase masing-masing kegiatan utama yang nanti akan teman-teman kerjakan. Gitu ya. Ini untuk tahapan awal. Lalu kalau tahapan bertumbuh, prosentasenya pada kegiatan-kegiatan utama yang ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau pengembangan pasar, saluran distribusi itu maksimal 40%. Pengembangan produk 30%. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini tidak boleh lebih. Kita di sistem sudah membatasi itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kelebihan, nanti sistemnya akan bunyi merah memperhatikan ting gitu ya. Jadi teman-teman bisa distribusikan ajuan RAB-nya ke apa namanya ke kegiatan utama yang lain. Nanti contohnya akan saya sampaikan ya di belakang ini. Oke, ini sekilas info saja. Nanti teman-teman kita akan berkontrak dan berkontrak itu nanti akan dikontraknya dengan perguruan tinggi. Nih, teman-teman ya, sebelum kita bahas terkait dengan bagaimana cara mengisi RAB yang baik dan benar, teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu hal-hal yang dilarang. Jadi haram hukumnya ketika ini diajukan ke pendanaan P2MW. Yang pertama, belanja modal atau belanja aset teman-teman ya, itu melebihi dari 1 juta per item. Ingat ya, 1 juta rupiah per item itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi teman-teman diperhatiin tuh, nggak boleh belanja 1 juta per item. Karena nanti teman-teman kalau misalnya sudah lebih dari 1 juta, belum apa-apa, sudah kecoret tuh sama tim justifikator atau tim reviewer ya. Jangan sampai itu terjadi ya, karena teman-teman salah meletakkan. Nah nanti gimana caranya Mas untuk bisa membuat RAB yang baik. Di belakang nanti ada ya caranya ya. Oke, lalu yang kedua, nggak boleh tuh teman-teman membeli barang inventaris kayak laptop, handphone, kamera nggak boleh. Dapat pendanaan iPhone 16 sudah masuk, wah buat beli iPhone, masih kurang kan? iPhone harganya lebih mahal ya. Itu nggak boleh. HP second juga nggak boleh. Jadi nggak boleh beli barang inventaris. Lalu teman-teman bikin kegiatan pakai honor dan pendanaan P2MW. Itu juga dilarang dan tidak boleh untuk menggunakan dana tersebut. Bayar tagihan listrik, gas, bahan bakar, biaya komunikasi, paket data, honor gaji, kelompok usaha itu juga nggak boleh. Jadi nggak boleh itu diajuin menggunakan ini. Gaji karyawan, transportasi dan sewa tempat usaha, ruang kantor dan kutu. Kadang-kadang teman-teman pengen eksis ya, pengen mengembangkan usaha teman-teman
di berbagai kegiatan yang salah satunya adalah mengikuti expo dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada ajuan tuh untuk sewa tempat, itu nggak boleh, nanti kita coret gitu ya. Jadi jangan sampai Terus aku udah ikut dokter bikin ya. kegiatan itu. Oke, Kayaknya orang tuanya juga yang ya, kerja Ananda. di situ tuh loh, Bil. Terus, Mbak Ananda, cek ih, suka ada ya, yang ingin tapi ditanyakan. oh, Oke, lanjut ya, Mbak Ananda Sabil. Siap. Selanjutnya, ini teman-teman nanti akan melakukan pelaporan kemajuan. Nah, itu nanti urusan belakang lah. Kita fokus diterima dulu ya. Itu ada ketentuannya dan gampang kalau misal laporan kemajuan. Dan tentu nanti juga ada laporan akhir gitu ya. Oke. Ini teman-teman perhatikan jadwal pelaksanaan dari P2MW ya. Batas akhir nanti itu di tanggal 6 Mei ya. Mohon maaf, tanggal 6 Juni ya. Jadi unggah nanti Pak Caraka ke P2MW pusat gitu ya. Itu nanti tanggal 6 Juni. Saya nggak tahu, biasanya perguruan tinggi punya punya kalender masing-masing ya. 3 hari sebelum 6, nah, ada yang seminggu sebelum 6 Juni gitu ya. Jadi silakan saja dipatuhi sesuai dengan aturan. Nah, nanti pelaksanaan sampai dengan KMI Expo, teman-teman nanti dapat tuh kesempatan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, di situ nanti teman-teman punya kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dan usaha teman-teman dengan sinergi dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha muda asal mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Semoga nanti peserta yang lolos KMI Expo UAD itu optimal dan lebih banyak lagi sehingga nanti menumbuhkan pengalaman ya proses pembelajaran teman-teman menjadi wirausahawan kelak. Oke. Next. Oke, ini lewat saja. Nah, ini teman-teman, kira-kira gambaran sederhana yang tidak di sistem terkait dengan eh, contoh RAB yang harus dimasukkan. Oke ya. Ya. Nih, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah contoh usaha atau RAB kelompok usaha mahasiswa. Ini lumayan nih teman-teman, ya, lumayan. Nih, itu terperinci kan siapa yang itunya gitu kan. Total anggarannya 15 juta. Ini contoh best practice yang baik gitu ya. Jadi pemilihan bahan nggak ada yang lebih dari 1 juta, diperinci satu-satu gitu kan ya dan hasilnya sampai 15 juta. Pas tuh. Enak tuh teman-teman ya. Di reviewer ketika lihat ya tinggal tinggal oke saja. Gitu ya. Tapi kalau yang sebelahnya memang ada pengurangan di beberapa hal karena ada yang mencolok sehingga menjadi perhatian untuk teman-teman sekalian. Oke. Ini sama nanti bisa dilihat bagaimana kelengkapan apa namanya usaha contohnya gitu ya. Dan ini kita mengacu pada contoh usulan RAB yang tidak sesuai ya. Sebentar. Izin teman-teman. Saya ambil minum dulu ya. Batri, mohon maaf ya sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh yang atas itu kelompok usaha mahasiswa yang tidak mengajukan RAB. Jadi, teman-teman perhatiin tuh, jangan sampai nanti teman-teman nggak sampai mengajukan RAB. Administrasinya udah bagus, substansinya sudah kuat, tapi tiba-tiba di belakang teman-teman nggak ngajuin RAB, lupa asal submit saja. Itu akan dinyatakan tidak lolos oleh kami. Karena mau ngapain? Orang nggak ada RAB-nya, gitu kan ya.
Nah, itu contoh yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman sekalian ketika mengikuti P2MW. Lalu yang kedua, teman-teman mengajukan nominal pengajuan yang tidak sesuai dengan tahapan. Jadi di awal kami menyampaikan tidak boleh tuh teman-teman harus menentukan tahapan awal tahapan bertumbuh. Jika kriteria teman-teman masuk pada tahapan awal, maka ya maksimal pengajuannya 15 juta. Kalau bertumbuh, maksimal pengajuannya 20 juta. Jadi nggak boleh melebihi itu ya. Ini contoh yang tidak benar. Nah, teman-teman harus bisa melakukan identifikasi sejak dini usaha atau tahapan teman-teman sekalian. Lalu yang selanjutnya, contoh RAB kelompok usaha mahasiswa yang tidak sesuai ya. Nominal yang diajukan itu tidak wajar. Coba kalau perhatikan di sini. Nominal yang diajukan itu sampai 233 juta. Ini nampaknya mau bikin pabrik apa gimana ini ya. Jadi teman-teman nggak boleh mengajukan yang tidak wajar segini. Belum apa-apa udah bingung kita mau ngapain gitu ya. Satu item saja ada yang sampai 21 juta, 150 juta dan lain sebagainya. Itu dilarang. Apalagi nilai ajuannya sangat kurang. Nah, kalau kita perhatikan di sini totalnya 15.000. 15.000 meminta sama pacar aja udah selesai. Itu ya. Jadi nggak boleh kurang atau ajuannya eh, menggunakan nilai yang tidak wajar. Jangan ya. Oke. Teman-teman nih, perhatiin nih. Ini yang tidak boleh. Teman-teman menyusun RAB nanti nggak boleh melebihi dari 1 juta. Jadi maksimal itu 1 juta. Lah kalau kita perhatikan di sini, mereka belanja mesin untuk produksi, mendukung produksi mereka, itu satu itemnya 5 juta. Dan belum apa-apa sudah dicoret gitu ya. Satunya juga sebesar 7.500.000. Ini nggak boleh. Nah, kalau misalnya Pak, saya di Shopee itu harga blender saya 1,5 juta. Nah, gimana Pak? Ya silahkan teman-teman cari yang harganya 1 juta, gitu ya. Atau teman-teman nanti kalau memang tidak ada barangnya yang senilai itu, ya total atau maksimal itu 1 juta, teman-teman ya. Nggak boleh nanti melebihi dari 1 juta. Gitu. Yang lain bisa digunakan yang lain. Ini contoh lain yang tidak sesuai, terlalu besar dan tidak perinci. Nih, perhatikan teman-temannya. Kalau belanja atau kegiatan utamanya dia udah mah di ATK, lalu belanja bahan keperluan produksi, itu buah segar, roti, krim, plastik, ya, mika, kemasan, dibikin dibikin satu paket. Pengalinya 6, harga satuannya itu 1.900.000 hingga total 11 juta. Ini tandanya mahasiswa nggak mau susah, gitu ya, pengen paketan aja. Dan ini nggak boleh. Bagusnya gimana? Silakan teman-teman perinci. Misalnya beli buah segar, gitu ya. Beli buah segar 6, harganya berapa sehingga nanti nominalnya berapa, roti berapa, stiker logo berapa dan sebagainya. Diperinci satu-satu tuh. Meskipun nanti totalnya 11.400.000, teman-teman nanti mendapatkan penilaian pada justifikasi RAB itu lebih baik ketimbang 11.400.000. Saya yakin ini akan dikurangi. Karena apa? Karena tidak mempermudah tim reviewer dalam melakukan penilaian. Gitu ya. Meskipun nanti totalnya untuk belanja ini 11.400.000, tapi tolong diperinci lebih jelas satuan-satuannya. Lalu promosi terlalu besar dan biaya stand ini nggak boleh kita menggunakan biaya stand, apalagi promosi yang terlalu besar 6 juta gitu ya, itu nggak boleh. Yang sewajarnya saja yang dan ada referensi untuk pasarannya. Oke, biaya mentor nggak boleh, admin marketplace juga nggak boleh ya, jangan mengajukan ini. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Teman-teman harus melengkapi administrasi perguruan tinggi dan kelompok usaha mahasiswa sesuai dengan lampiran dalam panduan. Silakan teman-teman
download panduan P2MW 2025 harus melihat tuh ketentuan-ketentuan yang ada dalam panduan. Itu wajib tuh. Apalagi sudah lolos internal. Lalu yang kedua, kesesuaian usaha pada dan kategori. Jangan sampai nanti usaha batik itu masuknya manufaktur teknologi terapan, ini seharusnya masuk industri kreatif seni dan budidaya. Ini biasanya akal-akalan perguruan tinggi itu umumnya. Saya yakin kalau UAD sih enggak. Karena pengen memaksimalkan usaha mahasiswa supaya masuk kuota per kategorinya, gitu ya. Tolong jangan lakukan hal ini karena nanti bisa mengakibatkan penurunan nilai dan apa namanya tidak didanai. Oke, teman-teman harus bisa memperhatikan persentase kegiatan utama dan hal-hal yang dilarang ya. Lalu RAB jangan sampai kosong dan submit Pilmawa teman-teman harus sesuai dengan panduan. Tentu teman-teman nanti harus perhatiin tuh hal-hal yang ada di apa namanya dalam ketentuan ya. Saya kira ini sudah oke ya. Nanti teman-teman bagian sistem saya kira aman lah. Kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa apa namanya diskusi terkait hal tersebut. Untuk sisi administrasi mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke substansi, teman-teman. Silakan Mbak Tri mungkin dibuka sesi tanya jawab dulu supaya nanti bisa atau kita lanjut saja. Dilanjut saja Bapak, nanti sistem tanya jawabnya ada di terakhir. Oke, baik, siap. Oke, terima kasih. Nah, kita geser nih teman-teman ya ke penilaian yang substansi. Nih teman-teman. Tadi teman-teman sudah harus melakukan identifikasi kategori selain tahapan ya. Nah, kategori yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan kategori non-digital. Berupa apa? Yang pertama adalah makanan dan minuman, budidaya, industri kreatif seni dan budaya, jasa perdagangan dan pariwisata, manufaktur dan teknologi terapan. Nah, kalau yang bisnis digital gitu ya, maka masuknya kategori bisnis digital. Oke, kita awal dulu yang pertama di kategori makanan minuman. Teman-teman harus bisa menyajikan ya usaha dalam bidang makanan minuman yaitu berupa makanan dan minuman yang siap saji. Produk makanannya yang diusulkan tuh harus memenuhi atau menerapkan inovasi. Silakan teman-teman tentukan baik dari aspek produknya maupun dari aspek manajemen usahanya, produksinya kah, pemasarannya kah, dan lain sebagainya. Dan tentu yang kita utamakan dalam kategori ini, teman-teman harus mengutamakan bahan pangan lokal ya, atau bahan-bahan dari lokal, gitu ya. Nah, ini perlu dicatat nih. Kadang-kadang banyak juga yang kesleo atau salah tempat. Kalau kafe, restoran, rumah makan, ada yang angkringan nggak? Itu nggak boleh masuk pada kategori ini, gitu ya. Karena masuknya di kategori lain, jasa dan perdagangan. Meskipun yang dijual itu adalah makanan minuman, tapi outputnya teman-teman sebenarnya menerapkan jasa dan perdagangan. Oke ya. Nih, contohnya kalau teman-teman masih masih agak bingung nih terkait dengan makanan minuman. Kalau makanan usaha teman-teman itu adalah makanan olahan, frozen food, ya, makanan siap saji, minuman olahan dan lain sebagainya, itu maka silahkan masukkan dalam kategori makanan minuman. Oke, selanjutnya ini terkait dengan definisi ya. Sekarang kita masuk ke budidaya. Jika teman-teman mempunyai produk agrokompleks ya seperti tanaman pangan, hortikultura, perhutanan, perkebunan, peternakan, perikanan gitu ya. Atau ya usaha yang menghasilkan produk berupa sarana produksi pertanian, peternakan, perikanan, pupuk ya. Itu masuknya ke budidaya. Gitu ya. Ya, produk budidaya itu harus menerapkan juga inovasi baik dari produksi maupun manajemennya. Usaha yang tidak masuk dalam kategori ini, budidaya ini, ya, yaitu pestisida kimia dan sintetis,
obat ternak sintetis dan kimiawi, makanan olahan hasil budidaya. Itu silakan ajukan ke kategori lain. Nah, kalau teman-teman produknya adalah produk usaha budidaya, tanaman gitu ya, dan sebagainya, bikin maggot, cacing, jangkrik, hewan kesayangan itu, silakan masukkan dalam kategori budidaya ini. Oke, selanjutnya kategori industri kreatif. Kategori industri kreatif ini merupakan kegiatan usaha ya, baik produk maupun jasa yang menerapkan inovasi. Nah, ini kali-kali nih banyak diterapkan ya, nilai kreativitas tinggi dan memiliki seni sentuhan nuansa budaya yang kuat gitu ya. Nah, teman-teman nanti perhatikan nih usaha yang tidak termasuk pada kategori industri kreatif seni dan budaya. Yaitu kalau misalnya teman-teman ada usaha IO, wedding organizer, penyewaan baju, itu bukan masuk di sini. Meskipun sewaan bajunya adalah sewaan baju budaya, ya, nggak boleh masuk sini. Yang boleh itu adalah seperti kerajinan tangan, lukisan, kaligrafi, souvenir, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya jasa pariwisata dan perdagangan. Ya, kalau teman-teman apa namanya punya produk yang seperti cleaning service, bersih rumah, jasa konsultan, privat ya, pemasaran dan sejenisnya, silahkan masukkan di sini. Dan teman-teman punya media pembelajaran, misalnya produk fashion ya, itu bisa masukkan ke perdagangan, masuk kategori perdagangan. Sedangkan produksi teman-teman yang misalnya ada wisata, edukasi dan sejenisnya, pengelolaan hotel, tour guide, silakan masuk di sini. Nah, perhatikan nih yang bukan ya. Kalau semisal usaha yang tidak termasuk kategori teori jasa dan perdagangan, pariwisata dan perdagangan, itu adalah usaha yang bukan berbasis pada layanan terkait dengan pariwisata. Oke, saya kira sudah saya paham. Nah, yang selanjutnya adalah manufaktur dan teknologi terapan. Nah, pada kategori ini teman-teman harus perhatikan nih, memang kadang-kadang banyak yang keliru ya dalam memasuki atau menentukan kategorinya. Nah, kalau misalnya yang kita mau pada kategori ini adalah bentuk usaha yang menitik beratkan pada transformasi bahan baku menjadi barang setengah jadi ataupun produk akhir. Nah, ini dengan menggunakan teknologi dan tahap pengelolaannya, perakitannya, dan produksi. Nah, produk yang diusulkan tentu harus inovasi ya, inovatif ya. Usaha yang tidak termasuk yaitu usaha produk curah dan produk yang langsung dikemas. Nah, contoh usahanya nih teman-teman ya, bisa berupa produk otomotif, elektronik, kesehatan ya. Contohnya misalnya mesin, bikin elektronik, alat medis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini contoh mungkin bisa diperhatikan seperti ini. Yang terakhir terkait dengan bisnis digital ya, teman-teman yang bentuknya startup ya ataupun platformnya web ya bisa dimasukkan pada kategori ini gitu ya. Jadi usaha-usahanya bisa dimasukkan dalam waktu ini. Nah, kalau misalnya teman-teman punya web atau mobile untuk katalog maupun transaksi pada toko bisnis ya jangan gitu ya, karena itu kan bentuk pemasaran. Website pariwisata itu nggak boleh gitu ya. Website reseller untuk satu daerah destinasi ya tidak ada transaksinya ya itu nggak boleh. Jadi teman-teman kalau misalnya non profit mau profitable itu nggak boleh diajukan dalam produk P2MB. Oke, saya kira udah. Teman-teman tentu harus memperhatikan kalau misalnya teman-teman usahanya adalah waralaba, jadi agen, reseller, dropshipper, jasa titip, atau bahkan melanggar peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, judi online, pornografi itu nggak boleh ya. Jadi nggak boleh diajukan dalam usaha ini. Tentukan ide bisnisnya sesuai dengan usaha-usaha yang diperkenankan saja. Oke, nih teman-teman kita masuk pada sesi penilaian atau apa namanya kriteria penilaian yang harus teman-teman susun. Yang pertama adalah Nobel Purpose untuk usaha bisnis non digital ya. Nah, teman-teman harus bisa menuliskan tuh
fokus pada tujuan yang lebih besar dari sekedar menghasilkan keuntungan, gitu ya. Jadi teman-teman hanya bukan tidak diperbolehkan mencari keuntungan, justru teman-teman harus menghasilkan keuntungan. Akan tetapi jangan sampai teman-teman hanya mencari keuntungan belaka tanpa memperdulikan dampak lingkungan di sekitar teman-teman sekalian. Oke, bagaimana cara untuk menulis di Noble Purpose ini? Nah, teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan kita ini. Jadi, silakan tulis apa hal yang melatar belakangi pendirian usaha, apa tujuan yang ingin dicapai dalam pendirian usaha, apa dampak keberadaan usaha Anda, dan bagaimana keberlanjutan peluang usaha Anda. Berikan tuh data dampaknya. Kalau semisal teman-teman fokus usahanya adalah batu tulis ya, maka teman-teman tuliskan dalam isian proposal apa namanya usaha Anda di lingkungan Anda, gitu ya. Jadi kalau misal melibatkan 19 ibu-ibu PKK di RT ini, gitu ya, itu akan sangat bagus sekali. Sajikan datanya berdasarkan angka, itu sangat bagus sekali. Oke, coba perhatikan lagi proposal teman-teman sekalian. Sudahkah menjawab apa yang ada di sini, gitu ya? Kalau belum dua, silahkan tulis kembali yang keduanya. Nah, kita berikan nih clue-nya. Teman-teman tinggal checklist saja. Dari kelima pertanyaan ini, mana yang belum dijawab. Gitu ya. Tujuan mulia diwujudkan, pemicu tujuan mulianya, jenis tujuan mulianya. Kalau bila perlu, tentukan tuh dari SDGs ya. Tujuan mulia teman-teman sekalian, sekaligus penjelasan dampaknya. Jawab pertanyaan ini, insya Allah 10% dari penilaian di dampak atau Noble Purpose itu akan menjadi milik usaha teman-teman sekalian. Oke, ini contohnya pala yang menggunakan apa namanya kerajinan tangan, pelestarian budaya, dan tentu juga menggait ya atau menarik lingkungan sekitar. Yang IKEA fokus pada desain dan produksi furnitur ya, berkomitmen pada praktek bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab ya, dan dampaknya pada lingkungan, misal menggunakan apa namanya produk yang daur ulang dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, konsumen potensial itu sebanyak 20%. Teman-teman silakan nih dalam menulis ini jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan ini. Jelaskan segmentasi, targeting, dan positioning produk teman-teman sekalian. Deskripsikan dengan jelas nih target Anda dan jelaskan poin-poin konsumen disertai dengan apa namanya masalah melalui produk Anda. Syukur-syukur Anda bisa memberikan Samsonnya disertai dengan data dukung yang valid. Dan tentu teman-teman harus bisa tuh menentukan kompetitor teman-teman siapa. Gitu ya. Kalau misal teman-teman produknya adalah kopi, ya maka kompetitornya udah banyak tuh. Ada kopi kenangan, ada tuku, bahkan yang lebih besar itu siapa? Starbucks, Ceko, dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu harus teman-teman bisa segmentasikan. Nah, ini kita berikan checklistnya ke 5 pertanyaan ini, syukur-syukur bisa ditambahi sampai dengan 7. Sudahkah di proposal teman-teman terjawab semua? Oke ya. Teman-teman harus juga bisa memberikan apa namanya deskripsi konsumennya, gitu ya. Deskripsi konsumennya, targeting, positioning konsumen, ukuran gambar, ya, gambar visual mengenai konsumen teman-teman, dan tentu list yang sesuai. Nah, ini contoh-contoh segmentasi penduduk Indonesia ya. Kopi Kenangan, kalau contoh di sini Kopi Kenangan membagi segmentasinya menjadi generasi kelas ekonomi, domisili, teknologi, sampai dengan preferensi halal dan konsumsi global. Nah, ini perhatikan teman-teman sekalian ya, ini contoh-contohnya yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dari menulis teman-teman sekalian. Oke, terus nah ini kopi kenangan nih ya. Nah, bedanya kan kalau yang ini, yang kopi kenangan yang atas itu, teman-teman memilih positioning kopi yang pengen apa namanya
eh, grab and go gitu ya. Jadi nggak ada tuh, pokoknya kopi kenangan tuh menyasar apa namanya kualitas premium dengan harga yang terjangkau dan menggabungkan tradisi Indonesia. Tentu kopi kenangan tidak menyasar yang duduk lama tuh menggunakan wifi, diskusi dan lain sebagainya. Sehingga banyak menyasar orang-orang yang pengen kopi tapi nggak begitu lama. Seperti langsung pesen mobile gitu ya dan komuter gitu. Bahkan sekarang kopi kenangan sudah masuk ke apa namanya beberapa segmen yang lebih rendah lagi. Nah, kalau di sini udah banyak gerobak-gerobakan yang menggunakan kopi kenangan. Ini contoh untuk menuliskan bagaimana demografi, behavior, dan poin-poinnya dari deskripsi usaha teman-teman. Nah, ini contoh dari kopi kenangan. Nah, ini teman-teman bisa juga menggunakan contoh ini untuk menentukan seberapa besar tam, sam, dan somnya gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menentukan ini dengan melihat market yang ada di pasar sesuai dengan usaha teman-teman. Banyak datanya di Google, nanti bisa ditentukan saja. Oke, ya ini adalah konsumen potensial menurut analisis kompetitornya, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang lebih tinggi lagi Starbucks, ada Excelsior, ada Fore. Nah kalau contohnya kopi kenangan itu di middle-nya, gitu ya. Jadi yang lebih kepada titik berat yang lebih middle-nya, pasar yang lebih price-nya. Oke, sekarang kita ke penilaian yang ketiga yaitu produk inovatif. Teman-teman harus bisa menjelaskan bagaimana produk teman-teman itu ya berupa produk yang sangat inovatif. Tentu tadi penekanannya yang hasil dari hilirisasi riset mahasiswa atau riset teman-teman sekalian. Memiliki keunikan yang berdaya saing ya, punya USP atau unique selling point yang kuat. Penggunaan bahan lokal diuraikan dengan sangat jelas, serta produk terbukti mampu menyelesaikan masalah dan konsumen dan data survei problem solution fit-nya gitu ya. Produk market fit disampaikan dengan sangat jelas. Bagaimana cara untuk menyampaikan itu? Teman-teman bisa tuh menyampaikan atau menjelaskan melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Jelaskan dengan rinci inovasi produk Anda, deskripsikan dengan jelas keunggulan produk Anda, jelaskan bagaimana penggunaan bahan lokal ya, dan deskripsikan dengan jelas produk Anda dapat menyelesaikan masalah. Kita berikan lagi nih solusinya teman-teman dengan menceklis poin-poin yang tadi diuraikan oleh teman-teman pada kriteria produk ini. Nah, kelima poin ini teman-teman checklist tuh sudah belum terjawab dalam proposal teman-teman sekalian. Lalu selanjutnya ini adalah contoh ya produk pala yang inovatif, desainnya unik dan menawarkan apa namanya produk yang menarik gitu ya, dan produk hybrid pertama di jam ya dengan menggunakan bahan alami. Oke. Kita langsung saja, ini packagingnya bagus, produk vegan ya, produk penggunaan bahan lokal, dan tentu produk-produk yang seperti ini nanti yang akan menjadi apa namanya penilaian yang sangat amat tinggi pada sisi P2MB. Oke, selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya ini kita inginkan teman-teman harus menjelaskan anggota tim yang mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan usaha. Nah, jelaskan tuh sumber daya fisiknya, sarana, prasarana produksinya gitu ya. Dan tentu jelaskan juga sumber daya non fisiknya seperti apa? Mitra kerja, jejaring usaha, logo bila perlu ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tolong jelaskan dengan data dukung yang relevan. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman bisa menjelaskan profil anggota tim teman-teman sekalian gitu ya. Syukur-syukur bisa dijelaskan dengan deskripsi pekerjaan spesifik dengan pengalaman yang telah dimiliki. Bikin tabel nggak masalah. Jabatannya apa, tugasnya apa, fotonya yang ganteng kan gitu ya. Kalau cewek ya yang cantik. Lalu jelaskan sumber daya fisik yang dimiliki oleh tim. Nah, kalau misalnya UAD memberikan bantuan, sampaikan juga tuh hal tersebut karena akan menjadi data dukung yang baik. Kalau bisa dari mitra juga ada, itu lebih syukur.
Serta jelaskan juga nih sumber daya non fisiknya seperti mitra usaha, jejaring, komunitas, dan lembaga lain dari usaha teman-teman yang mendukung. Ini checklistnya teman-teman nanti bisa pelajari untuk menjelaskan apa-apa tadi yang telah kami sampaikan. Gitu ya. Contohnya nih, misalnya kalau kalau di Apple tuh ada Tim Cook, ada Luka Mesti, gitu kan ya, dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa tuh sampaikan posisinya apa, sebagai apa dan sebagainya. Lalu kalau misalnya sumber daya fisik, gitu ya, contohnya di Erigo nih punya pabrik, punya gudang, kantor, toko dan lain sebagainya. Nah kalau teman-teman misalnya produksinya adalah makanan minuman, jelaskan tuh punya kompor, punya punya apa namanya penggorengan, blender, dan yang punyalah teman-teman dari segi sumber daya fisik gitu ya. Nah, serta kalau misalnya sumber daya non fisik, merek, desain inovasi, kekayaan intelektual dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan mitra-mitra yang sudah terjalin teman-teman sekalian, bisa diajukan tuh sebagai salah satu bentuk dukungan penilaian di sumber daya yang optimal. Lalu pemasaran, di bagian ini teman-teman harus menyampaikan tuh saluran pemasarannya, saluran distribusi, promosi, hubungan pelanggan usaha, dan apa namanya, jelaskan dengan baik ya dan sangat terperinci. Caranya adalah dengan menjelaskan tuh strategi pemasarannya seperti apa, uraikan dengan jelas tools marketingnya dan strategi dalam membangun engagement dengan konsumen. Nah, teman-teman bisa tuh menggunakan list ini sebagai salah satu apa namanya guide ya untuk mendapatkan kriteria maksimal dalam penulisan apa namanya dari sisi pemasaran. Ini kalau ini contoh menggunakan marketing mix ya, baik yang strategi 4P maupun 7P, silakan saja teman-teman lakukan yang sesuai cocok dengan teman-teman sekalian. Oke, ini adalah contoh AIDA model diagram. Silakan teman-teman juga bisa menggunakan ini dan diskusikan dengan dosen pendamping. Pemasaran, ya ini tools pemasarannya, baik offline maupun online. Silakan teman-teman apa namanya jelaskan ya. Kalau misalnya offline dalam bentuk apa, kalau online dalam bentuk apa, itu ya. Oke, oke. Lalu yang terakhir untuk bisnis non digital adalah keuangan. Nah, teman-teman harus mampu mengelola keuangan usaha ya yang dibuktikan dengan proyeksi untuk tahap awal. Jadi teman-teman harus bisa menyampaikan proyeksi laba rugi itu dalam apa namanya mencantumkan dari sisi aspek keuangan. Lalu untuk tahap tunggu ada laporan laba rugi dan arus kas yang sesuai dengan format berlaku dan dianalisa dengan sangat perinci. Ini adalah jawaban-jawaban untuk menjelaskan bagaimana produk atau laporan keuangan teman-teman bisa disampaikan pada sesi ini. Nah, ini poin-poinnya. Teman-teman bisa checklist ya. Kalau misalnya sudah bagus gitu ya. Dan ini guide untuk menuliskan ini. Contoh nih, keuangan ya. Penjualan barang jasa, pendapatan bunga gitu ya. Terus gaji, sewa pemasaran dan lain sebagainya. Itu silakan teman-teman sampaikan di situ. Kalau semisal tidak begitu terperinci juga jangan lupa. Ini keuangan berdasarkan analisa BEP ya dalam unit ya, cara menghitungnya silakan bisa digunakan juga untuk tools dalam menuliskan apa namanya di sesi keuangan. Nah, teman-teman dari bisnis digital harus menyampaikan model bisnis Canva ya, BMC ya. BMC-nya harus disampaikan karena sebagai salah satu apa namanya persyaratan administratif. Ini contoh-contohnya saja. Dan ini kita masuk ke bisnis digital ya. Nah, bisnis digital itu teman-teman harus dapat ada 6 kriteria penilaian. Yang pertama adalah permasalahan dan solusi atau problem solution fit ya. Ini kriteria dengan persentase penilaian tertinggi. Penilaian ini teman-teman harus dapat menguraikan nih tentang permasalahan yang dihadapi oleh konsumen maupun pengguna dan tentu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah serta unique selling value proposition-nya dari solusi tersebut.
tentu inovasi yang diutamakan merupakan hasil dari hilirisasi riset penjual. Ini hampir persis dengan apa namanya produk ya dan noble purpose digabung jadi satu menjadi sini. Jadi teman-teman harus bisa menyampaikan nih yang bisnis digital dalam pelaksanaan penulisan di bisnis digital. Lalu penilaian yang kedua adalah terkait dengan analisis pasar. Kriteria ini menilai tentang analisis pasar terhadap permasalahan yang dihadapi. Silakan teman-teman menggunakan pendekatan STP atau menggunakan analisa pasar lain, tentu disertai dengan data yang lengkap. Lalu penilaian yang ketiga adalah terkait dengan pemasaran. Kriteria ini menilai tentang analisis terhadap kompetitor yang sudah ada, ya, sama persis dengan yang ada di bisnis non digital. Nah, baik berupa kompetitor langsung maupun tidak langsung. Caranya sama, nanti silakan teman-teman sampaikan sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kriteria penilaian. Nah, monetisasi teman-teman, pendapatan yang teman-teman capai ya tentang strategi untuk memperoleh pendapatan. Jadi teman-teman harus bisa menyampaikan ya skema monetisasinya beserta rencana sumber pendapatannya, gitu ya. Yang kelima, penilaian tentang profile tim, nilainya 10%. Sama seperti sumber daya, ya. Nah, pada profile tim ini, kriteria mengenai kelayakan tim yang dapat dilihat dari komposisi timnya. Uraikan keahliannya, pengalamannya, tanggung jawabnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Serta traction, nih, kriteria ini menilai kinerja tim dalam menjalankan strategi bisnis sesuai dengan tahapan awal hasil survei ide produk ya atau umpan balik calon pelanggan atau uji coba prototipe dan proyeksi tractionnya. Lalu kalau yang bertumbuh penggunaan atau jumlah pengguna baru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus bisa jelaskan untuk apa namanya kategori bisnis digital. Di sini kita juga sudah menyampaikan beberapa hal nih ya dan checklist yang bisa teman-teman apa namanya bisa teman-teman gunakan sebagai guide untuk menuliskan pada kategori bisnis digital. Ini sudah ada contohnya, female action, ya, solusinya gimana, analisa pasar bisa dijelaskan ya, sama, hampir sama, tamsolnya dan lain sebagainya. Ini checklistnya. Kalau teman-teman bisa jawab semua, syukur. Kalau hanya sebagian, sebagai salah satu apa namanya usaha untuk menulis juga nggak apa-apa gitu ya. Ini terkait dengan pemasaran ya. Ini checklistnya nanti teman-teman bisa utarakan. Ini contoh-contohnya yang bisa teman-teman gunakan dan monetisasi sumbernya dari mana, bagaimana bisnis modelnya, dan ini adalah poin-poin yang teman-teman bisa lakukan sebagai guideline-nya. Oke, profile tim ya, sama hampir sama. Tuh ini contohnya. Traction. Nah, nih teman-teman ya, kita terakhir pada sesi pemaparan kami, ini tips yang harus teman-teman perhatikan untuk lolos P2MW. Yang pertama itu kelengkapan isian kriteria di penilaian. Jadi jangan lupa nih teman-teman harus mengisi sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Jangan ada yang bolong. Lalu pelajari tuh matriks penilaiannya. Jadi kalau teman-teman dapat panduan, di belakang itu ada apa namanya rubrik penilaian. Silakan teman-teman pelajari bagaimana sih rubrik penilaian dengan skor tertinggi, ya. Di situ teman-teman bisa melakukan apa namanya penulisan dan analisa dari teman-teman sekalian. Lalu yang ketiga komunikasikan dengan dosen pembimbing. Silakan teman-teman sowan tuh. Jangan lupa bawa teh dan gula ya atau bakpia lah kalau di Jogja gitu ya. Diskusikan, jangan sampai teman-teman jalan sendiri karena merasa hebat sendiri, nggak boleh. Harus ada pendapat dari luar tim kalian untuk bisa memberikan masukan. Dan terakhir, curahkan dan berikanlah lebih dari yang terbaik. Fokus teman-teman, karena teman-teman tentu menjadi bagian yang nanti akan mencatat sejarah dalam hidup teman-teman tuh melalui langkah-langkah terbaik. Jadi mari kita apa namanya? Mari kita niatkan ya, niatkan bukan semata-mata P2MW ini
untuk mendapatkan pendanaan, bukan semata-mata itu. Bukan semata-mata kita mencari keuntungan, bukan seperti itu. Sebagai mahasiswa, sebagai pembelajar, mari kita niatkan untuk mengikuti P2MW sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk belajar ya, untuk belajar di luar kampus dengan menjadi wirausahawan yang implementatif di lapangan. Kira-kira seperti itu. Sukses untuk teman-teman sekalian. Kita lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih Mbak Tri atas kesempatannya. Kita lanjutkan pada sesi diskusi. Wih, udah 42 partisipan ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Alamul Huda atas penyampaiannya yang begitu inspiratif. Oke, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk presensi yang ada di laman komentar. Memasuki acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan atau menuliskannya di kolom chat. Terima kasih. Silakan teman-teman. Kayaknya lagi pada ini nih. Lagi pada mabar. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari teman-teman lewat chat seperti ini. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi kan sempat disarankan untuk produk yang diajukan P2MW itu hasil riset. Nah, untuk bukti hasil riset itu sendiri, apakah dilampirkan atau bagaimana ya Pak? Seperti itu. Pertanyaannya Japri ya. Ada yang japri mungkin masih malu-malu ya Pak untuk bertanya di sini. Oke, ini sekilas ya teman-teman ya. Kita bahas terkait dengan sistem ya. Nah, teman-teman kalau misalnya masih baru harus mengunjungi sistem P2MW ini ya. Nanti teman-teman silakan screenshot, tulis di Google p2mw.kemdikbudristek ya. Nanti teman-teman masuk nih, pada masuk sini, nanti pilih sebagai mahasiswa. Kalau misal belum daftar, silakan lakukan pendaftaran pada kolom yang kita centang. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan nih. Kebaca nggak ya? Kelihatan ya, Mbak ya? Kelihatan Bapak? Oke, saya gedein dikit. Nah, ini nanti harus diisi semua. Setelah diisi, nanti teman-teman apa namanya akan mendapatkan feedback email ya. Ini berandanya, gitu ya. Berandanya seperti ini. Silakan teman-teman ajukan mana nih mau bisnis apa digital atau bisnis non digital. Tambahkan usulan di sini. Oke. Setelah tambahkan usulan di sini, tulis judul usaha, kategori usaha, tahapan usaha, merek dan lain sebagainya. Kalau ada NIB silakan tulis NIB-nya, lalu masukkan dosen pembimbingnya, gitu ya, prodi. Nah, ini ada latar belakang, ini isian yang tadi. Teman-teman silakan isi latar belakang, walaupun nggak ada penilaiannya, tapi harus tetap diisi. Karena biasanya reviewer baca ya, yang merupakan latar belakang ini bagian dari keseluruhan usaha teman-teman. Lalu selanjutnya, ini isian-isian yang akan teman-teman hadapi ya, gitu ya. Konsumen potensial, produk-produk yang inovatif, lalu pemasaran, sumber daya dan lain sebagainya gitu ya, keuangan, serta nanti terakhir itu ada penutup. Nah, setelah itu teman-teman harus menyampaikan tuh bisnis model Canva yang teman-teman tadi syaratkan dalam apa namanya persyaratan administrasi. Upload wajib karena nilainya apa? Karena ada mandatorinya atau bintang merahnya. Kalau salah upload Pak gimana? Jangan sampai salah upload. Tiba-tiba tugas atau proposal mata kuliah apa namanya tugas kuliah di upload sini. Itu nggak boleh ya. Nanti tidak lolos. Lalu yang kedua lembar pengesahan uploadnya di sini. Logo bisnis,
Kalau misalnya ada bukti NIB di-upload di sini, lah poin E ini bisa teman-teman lampirkan hasil riset atau bukti riset teman-teman gitu ya. Jadi ini di sini nih di poin E nih Mbak Tri nih ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya lampirkan bukti hasil risetnya di sini. Insya Allah kalau merupakan ada buktinya, wah itu potensi untuk lolosnya tinggi sekali, gitu ya. Jadi di sistem di sini nanti teman-teman harus menyampaikan. Oke, setelah teman-teman sudah menyampaikan, lalu tambah anggota ya. Oke, nanti akan itu ada sini nih contohnya. Lalu tambahkan anggota kali teman-teman semua. Tuh ada NIM, universitas, asal provinsi itu harus diisi semua. Nah, RAB sama nanti apa RAB di sistem juga. Nanti pilih kegiatannya dan seterusnya nanti bisa dipelajari ya. Oke, caranya kalau misal nanti teman-teman tidak mau langsung submit, bisa gunakan apa namanya Microsoft Word dulu, ditulis, lalu baru diisi di sana. Kompres filenya sesuai ketentuannya. Lalu kalau misalnya gagal nih, cermati pesan notifikasi yang muncul seperti apa. Oke, kira-kira gitu ya, Mbak ya. Adanya di sistem, di data dukung, silakan nanti teman-teman ajukan di situ. Baik, terima kasih Pak. Di sini ada yang raise hand kepada Kak Nesya Ilmiati. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak. Saya Nesya Elmiati dari tim Kukira, izin bertanya. Jadi kan tadi di bagian inovasi produk ada tentang menyinggung pangan lokal ya Kak. Kalau seandainya kita dari tim Kukira itu uh, bahan utamanya itu bukan dari lokal, tapi bisa kita dapatkan di sekitar kita gitu, Mbak. Kita pakai oat di sini gitu. Kan oat bukan dari Indonesia ya, Pak, gitu. Nah, kalau misalnya itu kurang merujuk pada pangan lokal, kalau misalnya kita ganti pakai pangan lokal, apakah boleh, Mbak? Sedangkan track penjualannya itu yang sebelum-sebelumnya itu adalah menggunakan oat. Itu gimana ya, uh, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Nesya, kalau misal bisa diganti dengan produk pangan lokal itu lebih baik. Tapi kalau semisal core bisnisnya ya itu nggak bisa di lokal, tolong apa namanya siasati komponen lain yang menggunakan bahan pangan lokal, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti impor semua. Atau syukur-syukur nanti bisa tuh kalau semisal Mbak Nesa ide bisnisnya itu diganti bahan pangannya jadi bahan pangan lokal sehingga lebih inovatif gitu ya, sehingga maka akan lebih bagus lagi untuk menambah nilai apa namanya produk dari Indonesia. Tadi mohon maaf, produknya apa ya Vanessa? Kak Nesa, halo. Ya, halo, ini Pak, kita di makanan dan minuman, Heeh. yeast oat gitu Pak, dari oat bahan utamanya. Oat ya, Iya, itu ya, itu gandum ya. iya, Hmm. eh, Ya nggak apa-apa Mbak, dioptimalisasi saja. Kalau misalnya gandum kan nggak bisa tumbuh di sini. Kalaupun tumbuh kualitasnya nggak baik, yaitu strategi yang berikutnya bagaimana out dari yang tidak menggunakan bahan lokal itu data dukung yang ada apa atau bahan pendukung dari produk Indonesia itu munculkan tuh menggunakan bahan lokal gitu ya. Jadi nulisnya itu yang pertama dimunculkan adalah misalnya packagingnya gitu ya atau apa namanya bahan-bahan lain tuh. Oat kan bahan dasarnya, bahan-bahan lainnya bahan yang apa namanya yang lokal, semisal apa namanya taburannya atau eh, apa sih yang ditabur-tabur itu atau pendukung lainnya itu yang lokal. Tapi tolong diyakinkan bahwa apa namanya nanti dalam tulisan Mbak Nesa itu ada bahan lokalnya meskipun oat itu adalah bahan dari luar negeri. Oke,
Selanjutnya di itu ya, cukup ya Mbak Nesya ya, terjawab ya. Siap, terima kasih, Pak. Oke. Baik, di sini di kolom chat ada beberapa pertanyaan Bapak. Pertanyaan pertama, Heeh. untuk produk makanan atau kosmetik, sampai sejauh apa terkait legalitasnya? Oke. Apakah atas nama tim atau bisa dibantu misalnya dari mitra industri? Seperti itu. Oke. Eh, Teman-teman kalau misalnya masih tahap awal itu nanti tidak pakai apa namanya legalitas juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah didanai baru nanti ngurus legalitasnya itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah ada legalitasnya maka lebih baik. Tapi yang penting tadi kalau misalnya hasil riset itu lebih bagus untuk tahap awal. Dan nanti kalau sudah didanai nanti baru diurus tuh legalitasnya minimal NIB ya. Jadi teman-teman sekalian nanti pada saat didanai paling nggak harus ada 3 luarannya produknya jalan. Teman-teman punya media sosial ya yang media sosial bukan nama anggota ya tapi media sosial usaha aktivitas usaha tuh dimunculkan semua di media sosial itu dan yang ketiga adalah terkait dengan legalitas minimal NIB. Nah, tapi itu nanti setelah didanai. Jadi kalau misal sekarang belum ada legalitas ya nggak apa-apa, ajukan saja. Syukur-syukur kalau produk teman-teman itu merupakan hasil riset itu akan lebih baik. Apakah harus ada nama tim atau bisa dibantu misalnya dari mitra industri? Maksudnya apa tuh? Dari legalitasnya ya harus ada nama Oh, tim. Jadi mohon maaf, Pak, bagian dari tim sekalian. Gimana Bu Retno? menambahkan. Ya, saya Hmm. tuh yang bertanya, Pak. Oh, Bu Eh, Retno ya? Ya Iya, iya, Pak. Ustaz. Ya, jadi Mohon maaf, Bu. nggak apa-apa, Pak. Maksud kami gini, Pak. Misal ya, kita tim itu belum punya tempat produksi begitu, ya. G, Tapi G. secara Oh, konsep, mitra, Bu ya. ide, nah itu kan istilahnya kayak mungkin Baklon. bahasanya maklon gitu ya, G, G. atau bekerjasama gitu kan. Nah, otomatis dari mitra industri itu kan bisa menguruskan legalitasnya. Nah, Heeh. itu apakah bisa gitu kan? Berarti kan otomatis tapi namanya nama mitra industri seperti itu Heeh. yang saya tanyakan. Oke, kalau bisa dihindari, Bu. NIB kan nanti muncul nama salah satu anggota, gitu ya. Karena Oke. kewajiban atau luaran yang minimal itu harus dimiliki oleh teman-teman nanti ketika mendapatkan pendanaan, NIB harus ada tuh kalau mau lolos KMI Expo ya. Itu harus nama anggota. Kalau sampai nama mitra, ya nanti apa namanya usaha itu secara apa namanya legal dan sah itu ya, itu milik mitra bukan milik anggota salah satu anggotanya. Jadi hindari Bu ya Oh, iya, iya. menggunakan nama Iya. mitra. Oke. Baik, Pak. Siap, Satu siap. lagi, Pak. Oke, silakan. Misalnya untuk di industri kreatif gitu, nggih. Seandainya itu produknya bukan makanan, nggih. Jadi misalnya eh, ada produk-produk kosmetik begitu, nggih. Misalnya ada deterjen dan seterusnya begitu, nggih. Itu kan apa untuk perizinannya edar kan sampai ke Badan POM. Nah, Ya, ya. seperti kalau kayak yang di PKN itu, ya kan istilahnya belum bisa dijual gitu, nggih. Hmm. Ketika belum ada izin. Nah, Hmm. kalau untuk di P2MW ini bagaimana untuk yang Oke. produk-produk yang seperti itu? Usahakan Bu, usahakan ada transaksi sebenarnya selama nanti 5 bulan ke depan. Meskipun apa namanya proses izinnya masih produksi gitu ya. Karena kalau misal tidak ada transaksi ya otomatis nanti ya ini agak riskan sebenarnya produk yang menggunakan BPOM ini. Tapi kalau misal apa namanya tidak ada transaksi ya maka nanti penilaian berikutnya produk belum disebarkan secara luas gitu Bu. Karena tadi luarannya itu Bu, yang tiga tadi itu loh, Bu. Produk yang sudah diedarkan, ya. Yang kedua apa namanya media sosial dan legalitas. Nah caranya gini Bu, U- jual belinya itu dalam skala terbatas dulu, misalnya, gitu ya. Dalam skala terbatas, lingkup perguruan tinggi, ya. Nanti pada kesempatan berikutnya di tahun berikutnya kalau memang mau disebarkan secara luas kembali akan di apa namanya setelah uji edarnya bisa diajukan kembali di tahun berikutnya untuk tahap tertentu
gitu ya. Jadi kalau masih tahap awal, skupnya harus kecil dulu saja deh, gitu ya. Gitu. Itu Bu. Baik, Pak. Sebagai Terima salah kasih. satu syaratnya, gitu sama-sama Ibu. Terima Silakan. kasih Bu Retnosari atas pertanyaannya dan Bapak juga telah menjawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Hal-hal yang masih dibingungkan bisa ditanyakan. Oke, masih ada lagi nggak Mbak? Mbak Tri? Untuk saat ini belum ada Pak, sampai saat ini. Kalau nggak ada, saya tanya lagi boleh? Boleh, Boleh boleh. Ibu, boleh silakan. Oke, Seru, tanya seru. lagi nih Pak. Untuk yang bisnis digital, nggak kan ada traction begitu. Nah, itu traction itu diwujudkan dalam bentuk apa ya sebaiknya? Maksudnya apakah grafik, apakah tabel gitu ya, dalam bentuk angka-angka atau semacam apa ya istilahnya report atau hasil survei dan seterusnya. Kalau misalnya untuk yang ide gitu, Pak. Oke. Kalau bisa Bu, selain tabel atau grafik ada deskripsinya Bu. Ini berlaku untuk seluruh penilaian Bu ya. Bukan hanya traction saja tadi, tapi seluruh penilaian. Karena kalau kami perhatikan ya, masih masih apa namanya? eh ini kan sudah di-share nih salah satu contoh di produknya nih ya. Masih kurang kuat pada apa namanya? eh, olahan-olahan seperti yang tadi tuh, seperti grafik dan lain sebagainya. Jadi usahakan teman-teman sekalian nanti ya Bu Retno, selain grafik dan tabel, deskripsi juga nanti mohon didukung dengan data yang kuat, gitu ya. Jadi jangan sekedar hanya tabel-tabel semata lalu tidak ada deskripsi yang rinci juga. Syukur-syukur nih teman-teman nanti bisa memasukkan tuh meskipun dengan minimnya apa namanya size ya atau ukuran di sistem untuk menampung foto. Nah, kalau bisa itu diterapkan Bu, dimasukkan semua Bu. Apalagi kalau untuk global purpose gitu ya, aktivitas usaha keterlibatan masyarakat disampaikan di situ akan lebih baik. Gitu ya, apalagi nanti bagian-bagian tertentu yang membutuhkan data seperti apa namanya pemasaran, segmentasi dan lain sebagainya, itu tolong disertakan juga selain tabel dan deskripsinya dijelaskan akan lebih baik sekali dalam melakukan penilaian. Nah, ini salah satu trik nih saya sampaikan nih. Kalau nanti Bapak Ibu apa teman-teman sekalian menulis, kondisikan nanti dosen pembimbing itu sebagai tim reviewer nasional. Contohnya gini, kalau tim reviewer nasional itu melihat apa namanya melihat tulisan niat atau enggak itu dari seberapa banyak apa namanya tulisan yang disajikan gitu ya. Oh ini niat. Kadang-kadang teman-teman itu simpel saja, hanya sebatas pemasaran ya sudah melalui ini dan lain sebagainya, tidak disertai atau dibumbui dengan grafik atau dengan tabel dan lain sebagainya. Itu kayak kurang. Itu tolong hindari ya hal-hal yang apa yang membuat psikologi si reviewer itu merasa lah kok mau dapat 20 juta nulisnya cuma kayak gini doang. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hindari juga penggunaan AI secara berlebihan. Apalagi copy paste itu jangan sampai terjadi, Bapak Ibu ya. Karena bahasa-bahasa AI biasanya sudah terdeteksi di awal tuh. Nah, jangan salah, reviewer itu pengguna AI juga gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai nanti plek ketiplek menggunakan AI. AI boleh, ChatGPT idenya saja nggak masalah. Tapi tolong diramu tulisan itu sebaik mungkin dan se apa namanya seakurat mungkin yang merupakan hasil dari jerih payah untuk teman-teman. Nah, ketiga nih, biasanya umumnya perguruan tinggi atau reviewer itu
menilai perguruan tinggi, bukan perguruan tingginya. Jadi misal Bu Retno dan Pak Suryana, gitu kan ya, nanti nggak bakal tuh dapat UAD gitu ya, tapi dapat perguruan tinggi yang lain. Tapi UAD itu nanti akan pada penilai yang sama. Jadi satu proposal kan dinilai oleh 2 orang. Nanti ya, si reviewer itu akan secara keseluruhan menilai UAD itu. Artinya jangan sampai nanti tulisannya identik sama antara satu proposal dengan proposal yang lain. Itu kejadian di beberapa perguruan tinggi. Hampir persis sama plek-ketik-plek gitu ya. Mungkin karena skalanya kecil, jadi perguruan tinggi itu dibimbing nih harus gini. Itu sama, Pak. Diganti datanya doang, namanya doang, dan lain sebagainya. Bagus, akhirnya bagus-bagus semua karena yang ditulis itu. Tapi nanti terkesan, wah ini masa orangnya yang sama gitu ya. Pembimbingnya sama, meskipun di sistemnya pembimbingnya berbeda. Jadi dari hal-hal tersebut, sehingga nanti keragaman, kreativitas, dan entusias teman-teman itu bisa dinilai oleh reviewer akan lebih bagus. Itu kira-kira Bu Retno ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu. Baik, ini ada pertanyaan Pak dari chat juga. Kalau tahap awal itu pernah daftar di bidang manufaktur, lalu saat bertumbuh pindah ke makanan, apakah boleh? Nggak Atau boleh. harus sesuai dengan yang awal? Seperti itu. Sesuai yang awal saja, supaya nanti kan kita by system tuh, nanti akan kedetek tuh adik-adik sekalian ya. Nah kan tadi di sistem diterangkan tuh, dijelaskan ada tahap awal manufaktur gitu kan ya. Kalau tiba-tiba judulnya sama, ininya sama, itu jadi tahap bertumbuh. Jadi ini untuk Pak Caraka dan bidang kemahasiswaan ya, BAAK di UAD, mohon perhatikan ya, jangan sampai nanti reviewer nanti yang menilai kok ini jadi seakan-akan, karena banyak praktek-praktek yang tidak baik seperti itu untuk mengoptimalkan di satu kategori sehingga dipaksakan masuk kategori itu, gitu ya. Jadi saya kira harus sesuai dengan linier di tahap awalnya. Kalau misal kompeten ya insya Allah nanti akan maju, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya izin menawarkan kembali kepada teman-teman ya Pak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi seperti itu. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, ini jika dirasa cukup, kita udah udah dapat rekapnya nih. Nanti bisa apa namanya? Saya udah dapat rekapnya dari Pak Caraka untuk proposal teman-teman. Sebisa mungkin nanti dalam minggu depan coba kita review ya. Kita review, nanti kita kembalikan lagi ke Pak Caraka proposal yang telah diajukan oleh teman-teman sekalian. Ya, oke? Cukup ya Mbak Tri ya? Insya Allah cukup mungkin Mbak. Oke, Jin nih untuk penutup teman-teman harus semangat ya. Ini tidak kurang banyak partisipannya, meskipun saya ditinggal dalam posisi off cam, tapi saya yakin teman-teman mendengarkan dari jauh karena teman-teman saya yakin punya niatan yang baik untuk mengikuti kegiatan ini. Tetap semangat, nanti sampai berjumpa di lain kesempatan. Makasih buat Bu Retno, Pak Suryana, Pak Caraka ya, sudah ikut mendampingi proses sosialisasi P2MW pada malam hari ini. Waduh, udah ganti kaos Bapak kita. Artinya sudah di rumah. Oke, nanti saya review aja Pak Caraka ya. Saya kasih Ya, catatan ya. makasih. Oke, kayaknya udah agak malam juga kalau misalnya di review satu-satu. Pak Tri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari Bapak Lamun Huda, dan terima kasih juga atas pertanyaan dan diskusi yang menarik. Semoga membawa manfaat dan wawasan bagi kita semua. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara review proposal eksternal P2MW 2025 pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lamun Huda, dosen pembimbing, dan juga para mahasiswa atas waktu dan ilmunya. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang baik dalam menyempurnakan proposal P2MW 2025 ini.
dan membawa kesuksesan bagi tim-tim mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun perbuatan. Selebihnya kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Dadah Kakak Pri gitu. Dadah. Ada. Dadah situ, Makasih dadah Bu. yang bener Saya dong. dulu ya. Is. Rumah. Makasih Mbak Tia teman-teman. Ada Jadi cowok pamit, ganteng. Ye. Anakku masyarakat. Oh iya, mirip Pol. Iya. Kasih ya. Assalamualaikum. Makasih ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Telat. Tertutup itu kamera.